Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya murid-murid Ustazah semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Isti'da dan ista'dana du'aan hayya nad'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rahim. Nah, sekarang anak-anak, kita kemarin sudah belajar tentang kasih sayang Nabi Yakub, ya. Nah, sini Ustazah mau mengulas sekilas saja, yaitu kita masuk ke pembelajaran 10 di sini tentang kasih sayang. Nah, kasih sayang. Kemarin setelah kita mendengarkan kisah dari Nabi Yakub adalah utusan Allah. Beliau mengajar umatnya menyembah Allah dan memimpin umatnya ke jalan yang benar. Nabi Yakub terkenal sangat sayang kepada umatnya, keluarga dan anak-anaknya. Karena sikap kasih sayangnya itu, Allah selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Nah, sekarang kita sudah kita harus meladani sifat dari Nabi Yakub, yaitu saling menyayangi atau kasih sayang dari seorang Nabi Yakub. Nah, dengan kita menyayangi semuanya, Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Dari apa? Dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian memahami apa arti kasih sayang itu, ya. Kasih sayang itu apa sih? Allah sangat mencintai hambanya yang berbuat kasih sayang kepada sesama makhluk. Kasih sayang kepada sesama manusia, tumbuhan dan hewan, dan lingkungan alam. Nah, ada yang tahu kasih sayang itu apa ya? Kasih sayang artinya saling mengasihi dan menyayangi. Perilaku kasih sayang dengan sesama sangat penting, ya. Jadi kita harus menyayangi satu sama lain. Perilaku kasih sayang bisa menciptakan hidup tenang, damai, tentrem, bahagia. Perilaku kasih sayang juga bisa menciptakan hidup senang dan bahagia, ya. Tadi sudah sebutkan. Nah, kasih sayang dalam hidup itu seperti apa, Ustazah? Contohnya, anak muslim yang baik akan memberi maaf jika temannya melakukan kesalahan lalu meminta maaf. Pemberian maaf itu diberikan kepada teman, saudara, bahkan kepada orang yang lebih tua. Memberi maaf merupakan wujud nyata kasih sayang. Jadi kalau ada temannya yang minta maaf harus langsung dimaafin, ya. Allah aja Maha Pemaaf, masa kita enggak? Oke? Nah, setelah itu ternyata hidup saling mengasihi dan menyayangi itu sangat menyenangkan. Agar tercipta hidup yang saling mengasihi dan menyayangi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tidak saling mengganggu. Nah, harus baik sama orang lainnya, nggak boleh ngerusuhi. Yang kedua, saling meminta maaf dan memaafkan. Tadi Ustazah sebutkan sudah. Saling menghormati. Jadi nggak boleh mencaci maki atau merendahkan orang lain, harus dihormati, dihargai orang lain. Kemudian saling menolong. Nah, jika kamu tidak saling menyayangi, apa yang akan terjadi kalau kita nggak menyayangi sama teman-temannya kita? Apa yang akan terjadi? Tidak punya teman dan dijauhi teman, ya. Kalau kita nggak menyayangi teman kita, maka teman-teman akan menjauh. Lalu siapa yang mau main sama kita? Tidak bisa berbagi dengan teman. Tadi kan karena dia nggak menyayangi temannya, kemudian nggak punya teman, terus habis itu kalau nggak punya teman
tidak bisa berbagi dengan temannya, tidak bisa bermain dengan temannya karena dia sendiri ya. Enggak. Terus kemudian hidup tidak menyenangkan. Nah, anak-anakku, mulai dari sekarang kita harus saling menyayangi satu sama lainnya ya. Oke? Nah, kasih sayang itu harus sama siapa aja, Ustazah? Kasih sayang itu harus sama 3, kepada sesama manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan alam. Islam adalah agama yang mengajari umatnya untuk selalu menebarkan kasih sayang di bumi kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Nah, kasih sayang yang pertama adalah kasih sayang kepada sesama manusia. Kasih sayang kepada sesama manusia adalah manusia adalah makhluk sosial, artinya membutuhkan bantuan orang lain. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menebarkan kasih sayang kepada orang lain tanpa memandang perbedaan, tanpa memandang agamanya, tanpa memandang hartanya, tanpa memandang keluarganya ya. Kita harus menyayangi semuanya. Nah, contohnya seperti apa? Contoh kita menyayangi sesama manusia itu, yang pertama, menolong orang lain. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendiri, butuh bantuan orang lain, maka kita harus menolong orang lain yang sedang kesusahan. Nanti kalau kita kesusahan bakal ditolong oleh orang lain juga ya. Nggak mungkin kita hidup individual atau sendiri ya. Mendamaikan orang yang berselisih, menjenguk tetangga, teman yang sakit, itu termasuk kasih sayang kepada sesama. Meringankan beban orang lain yang dilanda musibah. Nah, Rasulullah bersabda, Rasul memerintahkan kami mengunjungi orang sakit, mengiringi jenazah, mentasmitkan orang yang bersin, memenuhi sumpah, menolong orang yang teraniaya, menghadiri undangan walimah, dan memberi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Paham ya? Kasih sayang kepada sesama itu seperti apa? Oke, paham ya? Yang kedua adalah kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan. Binatang, tumbuhan, kekayaan alam adalah titipan Allah kepada manusia. Menyayangi mereka adalah bentuk dari mengaplikasikan kasih sayang di muka bumi, kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan. Nah, orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayangi oleh orang yang Maha Penyayang. Orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Kasih sayang itu bagian dari rahmat Allah. Barang siapa menyayangi Allah, akan menyayanginya. Barang siapa yang menyayangi orang lain, Allah akan menyayanginya. Siapa yang memutuskannya, Allah juga akan memutuskannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Contoh bentuk kasih sayang kepada hewan apa yuk? Memberi makan. Di situ ada gambarnya anak sedang memberi makan ikan. Di situ berarti dia menyayangi hewan. Hewan adalah makhluk ciptaan Allah. Kemudian tidak menyiksa hewan. Tidak boleh kalau ada kucing ditendang, dilempari, tidak boleh ya. Harus dengan cara yang bagus. Merawat hewan jika hewan itu sakit. Memberi tempat yang layak bagi hewan peliharaannya. Tidak membunuh hewan secara sembarangan. Jadi nggak boleh ya membunuh hewan sembarangan. Contoh bentuk kasih sayang kepada tumbuhan. Ayo apa? Menyirami tumbuhan secara teratur. Agar apa? Agar tumbuhannya itu berkembang, subur, tumbuh. Nanti yang dapat hasilnya siapa? Kita kan. Kemudian memberi pupuk jika diperlukan agar lebih subur lagi. Tidak menebang pohon secara sembarangan. Nah, kalau kita menebang pohon sembarangan akan terjadi panasnya itu lebih gitu loh di sekitar kita.
merawatnya dari hama tanaman yang mengganggu. Nah, paham ya, kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan, yaitu merawatnya, menyiramnya, memberi makanan ya kalau untuk hewan. Oke, paham ya? Selanjutnya, kasih sayang kepada lingkungan. Kasih sayang dengan lingkungan sekitar merupakan menjaga kebersihan, seperti menjaga kebersihan, keasrian dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, kasih sayang dalam Islam itu ada dalam kehidupan sepanjang zaman, tak terbatas ruang dan waktu, sepanjang usia manusia tersebut hidup di muka bumi. Jadi kasih sayang itu tak terbatas oleh waktu, selamanya, selama kita masih hidup ya, kita harus menyayangi. Kenapa kita harus menyayangi, memberikan kasih sayang kepada lingkungan? Karena agar selain bersih, rapi agar tidak terjadi tumpukan sampah yang mengakibatkan bau tidak sedap, kemudian agar tidak terjadi banjir ketika selokannya penuh dengan sampah. Jadi kita harus senantiasa merawat lingkungan kita. Oke, paham ya anak-anak sampai sini? Nah, Ustazah mau mengupas sekilas, yaitu kasih sayang apa anak-anak? Kasih sayang tadi apa? Saling mengasihi dan menyayangi. Kasih sayang itu kepada siapa aja? Manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan alam. Nah, kasih sayang kepada sesama manusia apa? Saling menolong, kemudian menjenguk teman yang sakit. Kepada tumbuhan, menyiraminya setiap hari. Terus, tidak menebang pohon sembarangan. Kalau kepada hewan, apa yuk? Yaitu memberi makan setiap hari, merawatnya, tidak membunuhnya sembarangan. Terakhir, kasih sayang kepada lingkungan alam. Yang seperti apa? Menjaga kebersihan ya, agar lingkungannya terasa alami, asri, dan kalau dilihat tuh enak gitu ya. Paham ya sampai sini kasih sayang kepada sesama. Oke. Nah, setelah kalian mendengarkan, memahami, melihat video yang udah Ustazah buat dan materi yang sudah Ustazah sampaikan, sekarang kalian tugasnya yaitu mengerjakan tugas mandiri 2 di LKS halaman 39 ya, dikerjakan nomor 1 sampai 10. Oke, selamat mengerjakan. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.